Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dalam semua usahanya ya. Dan pada pertemuan kali ini, di vlog kali ini saya ingin membahas terkait tantangan peternakan entok atau budidaya ternak entok di tahun 2025. Ada beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh para peternak entok di tahun 2025. Di antaranya satu adalah perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi perubahan iklim yang semakin ekstrim itu dapat mempengaruhi ternak entok ya, khususnya kualitas pakan yang menyebabkan masalah kesehatan pada ternak entok. Ada banjir, ada kekeringan, suhu ekstrim bisa mengganggu produksi pakan ternak yang berakibat pada biaya operasional yang lebih tinggi begitu. Kemudian untuk isu ketahanan pangan pada tahun 2025 pemerintah dan masyarakat akan semakin fokus pada ketahanan pangan. Jadi peternakan entok perlu lebih efisien dalam memproduksi ternak agar dapat memenuhi kebutuhan protein hewani secara berkelanjutan. Hal ini bisa menjadi tantangan juga menjadi peluang ya untuk ketahanan pangan ini. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi dalam budidaya, teknologi terbaru dalam bidang peternakan seperti penggunaan sistem otomatisasi untuk pemberian pakan, pemantauan kesehatan ternak menggunakan sensor atau aplikasi, dan pemrosesan data untuk analisa performa ternak itu akan semakin banyak diterapkan. Peternak harus siap mengadopsi teknologi ini agar tetap kompetitif begitu ya. Kemudian bioteknologi, penerapan bioteknologi ini dalam mempercepat proses pembiakan entok atau menghasilkan pakan yang lebih efisien atau menjadi tren begitu ya. Peternak harus terus belajar dan berinovasi agar dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi terbaru. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan pakan. Lah ini yang penting ya. Jadi krisis pakan bisa dikatakan seperti itu. Terkait dengan ketersediaan pakan yang berkualitas dan murah, dan itu akan menjadi tantangan ya. Peningkatan permintaan terhadap pakan ternak yang lebih efisien dan bergizi serta fluktuasi harga bahan baku pakan dapat mempengaruhi biaya produksi. Jadi intinya untuk semua peternakan manajemen pakan ini menjadi utama ketika kemudian bisa membuat pakan alternatif misalnya, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, itu tentu akan menjadi lebih baik karena bisa akan menekan kos produksi untuk budidaya begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan limbah pertanian itu untuk mengurangi ketergantungan pada impor pakan misalnya. Maksudnya begitu ya, peternak bisa memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan pakan alternatif. Tapi ini juga memerlukan riset lebih lanjut ya untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya. Jadi tidak asal menggunakan limbah pertanian. Yang bisa dimaksud di sini adalah seperti misalnya sisa sayuran, dan itu perlu teknologi atau riset yang pas bagaimana kemudian pakan ini fermentasi misalnya bisa diberikan kepada entok dan itu produktif ya, tidak justru menjadi kontraproduktif membuat entok tidak bisa berkembang atau malah justru memicu penyakit begitu. Kemudian yang keempat adalah masalah kesehatan ternak. Nah, berkaitan dengan yang poin sebelumnya, jadi penyakit dan kesehatan ini bisa disebut penyakit menular yang dapat menyerang entok, seperti misalnya flu burung atau penyakit lain, akan menjadi perhatian besar di masa depan. Jadi peternak harus mengelola biosecurity dengan baik ya, meningkatkan kualitas kesehatan ternak dan menjalani program vaksinasi untuk mencegah wabah. Jadi ketika sebelumnya abai dengan masalah vaksinasi ini, ke depan mungkin sudah harus ya, meskipun setiap peternak memiliki cara tersendiri, tidak sampai sejauh ini bisa menggunakan herbal dan lain-lainnya, tapi alangkah lebih baiknya ketika sudah masuk ke ranah atau industri begitu, akan lebih aman melakukan pencegahan dengan vaksinasi begitu. Kemudian antibiotik dan regulasi kesehatannya. Jadi penggunaan antibiotik dalam peternakan itu juga harus dikontrol secara ketat karena dapat menyebabkan resistensi antibiotik.
Pemerintah mungkin akan memperkenalkan peraturan yang lebih ketat terkait hal ini, sehingga peternak harus beradaptasi dengan metode yang lebih alami atau ramah lingkungan dengan pengelolaan kesehatan ternak. Kemudian poin yang kelima, tantangan di 2025 adalah persaingan pasar dan permintaan konsumen. Nah, ini penting, diversifikasi produk. Jadi konsumen pada tahun 2025 ini mungkin lebih peduli terhadap sumber pangan yang lebih sehat, alami, dan berkelanjutan begitu ya. Oleh karena itu, peternak entok perlu menciptakan produk yang lebih bervariasi, semisal telur entok organik, itu juga belum pernah dilirik ya. Bahkan untuk menjual telur entok pun di Indonesia khususnya belum cukup familiar. Terus kemudian ada daging entok dengan label bebas antibiotik begitu. Terus persaingan dari produk alternatif, jadi akan muncul produk-produk berbasis protein nabati atau alternatif daging. Oleh karena itu, peternak perlu mengedukasi konsumen tentang manfaat daging entok ini. Bagaimana kemudian meningkatkan kualitas produk para peternak itu sendiri. Yang keenam adalah masalah sosial dan ekonomi. Keterbatasan sumber daya, begitu ya. Terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti lahan, modal, tenaga kerja, yang sudah terlatih mungkin menjadi kendala bagi peternak entok kecil dan menengah. Oleh karena itu, kolaborasi antar peternak, lembaga pemerintah, dan swasta perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Perubahan gaya hidup masyarakat juga perlu diamati. Jadi perubahan gaya hidup yang semakin modern dan serba cepat mungkin mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap produk ternak juga. Peternak perlu beradaptasi dengan permintaan pasar yang lebih menuntut produk-produk yang praktis dan bergizi. Kemudian yang ketujuh adalah kebijakan terkait lingkungan. Jadi pemerintah biasanya akan memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pengelolaan limbah ternak dan emisi gas rumah kaca ya, yang dapat mempengaruhi cara peternak menjalankan usaha. Peternak perlu mengikuti perkembangan kebijakan ini untuk memastikan kelangsungan usahanya tetap aman begitu ya. Subsidi dan bantuan pemerintah itu juga penting. Ternak entok juga membutuhkan dukungan dari pemerintah tentunya. Dalam hal ini subsidi pakan atau bantuan modal untuk teknologi baru. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah juga bisa menjadi tantangan apabila bantuan tersebut tidak memadai atau tidak merata. Kesimpulannya, pada tahun 2025 mendatang, peternak entok akan menghadapi berbagai tantangan mulai dari masalah ketahanan pangan, teknologi, perubahan iklim, hingga masalah sosial dan pasar. Untuk menghadapinya, peternak entok itu perlu beradaptasi dengan cepat, mengadopsi teknologi modern, meningkatkan keberlanjutan usaha, serta mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk masing-masing ya. Jadi tantangan ini tidak harus ditinggalkan, tapi harus dihadapi, dan apapun yang akan terjadi, semangat peternak ini akan mewarnai dunia usaha di dekade-dekade terakhir. Sudah banyak peluang-peluang yang muncul begitu, dan seperti tradisi ya. Jadi untuk para pegawai, terus kemudian mereka yang bekerja di sektor informal biasanya setelah menghadapi masa tua atau masa pensiun, larinya selain menjadi peternak juga di dunia pertanian ya, di sektor pertanian. Jadi peternakan entok ini selama ini masih menjadi salah satu alternatif tentunya, dan memang belum luas sosialisasinya menurut saya. Jadi hanya beberapa persen dari sekian pilihan untuk usaha begitu bagi mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Tapi dari beberapa pemesan entok di Tom Swift Farm, kebanyakan adalah mereka yang sudah memasuki masa pensiun, bahkan ada yang masih di usia produktif dan sudah menyiapkan usaha ternak entok ini untuk di hari tua begitu ya. Kenapa begitu? Untuk segmen ternak entok sendiri menurut kami cukup mudah dibandingkan dengan ternak-ternak yang lainnya, budidaya ternak lainnya, karena bisa menjadi usaha sampingan begitu ya, bisa disambi istilahnya, kemudian bisa bertahan di dalam beberapa kondisi cuaca begitu. Di musim hujan juga masih bisa, di musim kemarau juga masih bisa, dan prospek usahanya masih cukup luas. Dan tentu saja
kedepannya juga mungkin produk turunan ini akan menjadi potensi atau prospek usaha, di mana hilirisasi produk ternak entok itu bisa, tadi saya sebutkan ada telurnya mungkin yang selama ini belum diolah secara maksimal, terus kemudian daging entoknya ini, nah daging entok ini selama ini belum maksimal untuk diolah. Dari sisi kuliner, olahan daging entok ini masih sebatas kuliner yang segmented begitu, hanya beberapa momentum, kemudian menjadi masih eksklusif atau istimewa, belum menjadi produk kuliner yang banyak bisa ditemui di pasaran begitu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini untuk ulasan singkat tantangan peternak entok di tahun 2025. Semoga informasi atau sharing ini bermanfaat. Silahkan terus berinteraksi di channel ini. Terima kasih untuk dukungannya yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran selawase, salim dari Tom Swe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.